Ganti presiden, proyek ibu kota negara baru bisa di-stop. Pindah ibu kota adalah mimpi besar Presiden Indonesia yang belum terwujud. Pemindahan ibu kota negara pernah disebut 2 kali oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Pertama saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Saat itu Bung Karno ingin merancangnya menjadi ibu kota negara. Hal itu menurut Bung Karno sudah tertuang dalam master plan yang ia buat sendiri dalam pembangunan kota tersebut pada masa kemerdekaan. Kedua kalinya dengan gaya retorikanya, Bung Karno kembali menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara pada seminar TNI Angkatan Darat 1 di Bandung pada tahun 1965. Di era Presiden Soeharto, gagasan pemindahan ibu kota muncul kembali dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor sebagai ibu kota negara. Pemindahan ibu kota kembali ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010. Waktu itu SBY menawarkan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta. Opsi yang pertama yaitu mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. Opsi yang kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahannya berada di Putrajaya. Sedangkan opsi yang terakhir yaitu membangun ibu kota baru. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana tersebut muncul pada tahun 2017, kemudian dibahas lagi pada tahun 2018 dan tahun 2019 sampai pada tanggal 18 Januari 2022. Wacana pemindahan ibu kota ini disepakati oleh DPR dan diberi nama Nusantara. Namun seiring perkembangan wacana dan berita, beragam kekhawatiran muncul saat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Meskipun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah mensepakati Undang-Undang IKN, salah satu kekhawatiran yang muncul adalah proyeknya akan di-stop ketika Indonesia berganti kepemimpinan atau ganti presiden. Dari desas-desus yang mulai bermunculan, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan tanggapan soal prasangka dan praduga ini. Beliau mengatakan, seharusnya meski berganti presiden, pemindahan ibu kota baru tetap akan berlanjut. IKN yang diberi nama Nusantara memang menjadi proyek termahal dan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nominal proyek pembangunan IKN ini mencapai 466 triliun. Lamanya pembangunan IKN ini bisa memakan waktu 20-25 tahun ke depan. Sikap optimistis yang diungkap oleh Suharso Monoarfa jika berganti presiden proyek IKN akan terus berjalan ini berasal dari landasan hukum yang sudah ada, di mana seluruh partai yang mewakili segenap masyarakat Indonesia sudah setuju akan pemindahan IKN yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo. Adanya kritik yang muncul dari berbagai elemen, menurutnya hal tersebut adalah bagian dari hal yang harus diantisipasi. Misalnya saja mengenai pembiayaan, tata kota, pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi ekonomi hijau, bentuk otorita yang akan menjadi pengelola IKN tersebut, hingga antisipasi perubahan iklim. Pembangunan IKN ini menurutnya bukan hal yang baru bagi pemerintah, karena ini sama dengan membangun kota baru, pemekaran seperti banyak daerah-daerah yang baru. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai kesepakatan bersama, antara lain kondisi Jakarta yang secara geologi sudah tidak layak, beban yang terlalu besar akibat pusat ekonomi dan sekaligus pusat pemerintahan. Selanjutnya pemerataan ekonomi menjadi sulit ke depannya karena pusat gravitasi ekonomi hanya di Jakarta atau di Pulau Jawa saja.
Mengenai rencana pembangunan IKN ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengeluarkan buku saku pemindahan IKN, di mana di dalamnya dijelaskan mengenai tahapan perwujudan IKN dari tahun mulai pembangunan sampai kota ini benar-benar siap ditempati. Untuk periode 2020 sampai 2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahapannya dilakukan pembangunan infrastruktur utama, misalnya Istana Kepresidenan, gedung MPR dan DPR. Selain itu juga dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN. Kemudian dilakukan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN tahap awal, misalnya TNI, Polri dan MPR. Lalu dibangun infrastruktur dasar yang utama seperti air, energi dan rel untuk menunjang 500.000 penduduk di tahap awal. Sementara Presiden Republik Indonesia akan resmi pindah ke IKN sebelum 16 Agustus 2024, sehingga ditargetkan bisa merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Untuk periode tahun 2025 sampai 2035 menjadi periode pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Di fase ini dilakukan pengembangan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi. Lalu kemudian dilakukan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas dan menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, sehingga diharapkan bisa mencapai Sustainable Development Goal. Kemudian untuk periode tahun 2035 sampai 2045 merupakan tahapan pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur.